Di Nusantara ini, Kerajaan Majapahit Sriwijaya itu adalah kerajaan besar dan tertua di Indonesia. Mereka juga melakukan pencatatan melalui para patihnya. Jadi sebenarnya kami menduga jangan-jangan notaris itu pada saat zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah ada. Prasasti-prasasti itu dari siapa yang menulis? Nah, kita bayangkan sebuah profesi atau sebuah jabatan yang sangat luhur dan dipercaya adalah amanah itu dijaga. Kalau sekarang kondisinya notaris sudah ribuan, kan sampai ada yang bilang notaris kalau sama aja tuh yang 5 meter. Kita yang menjaga marwah itu nggak usah takut, rezeki sudah yang ngatur. Allah itu sudah menjamin setiap makhluknya itu pasti akan dapat rezeki. Bagaimana kitanya yang mengeksplor diri kita? Oh, kalau kayak gitu, saya mau kerja sama deh sama misalnya grup jasa melalui Instagram dan lain-lain, boleh nggak seperti itu? Apakah itu dimungkinkan? Nah, hal-hal yang seperti demikian itu hendaknya itu dipahami sebagai hal yang merupakan kewajiban dan larangan. Oke, next. Nanti malam baca lagi tentang ini bukan bocoran, tapi ini adalah hal-hal yang Anda harus pahami dengan baik, bukan nyontek nanti para ujian kode etik nyontek. Etika, apa sih etika? Apa tata cara makan? Apa tata cara lain-lain? Tapi etika itu seperti apa? Lalu kode etik, mengapa semua profesi memerlukan kode etik untuk mengatur apa sih? Dan lebih spesifik lagi, kode etik notaris. Kode etik notaris itu terakhir 2000 berapa diberikan setelah Kongres PAN, itu harus bisa Anda tahu bagaimana caranya, lihat, baca. Ada kok di peraturan perkumpulan juga dilihat, undang-undang jabatan notaris, peraturan perkumpulan lagi itu dibaca. Lalu asas tadi Ibu Ismi sudah membunyikan, itu saya sudah tulis, opmaker dan verleden. Memang kata-kata ini adalah bahasa Belanda, tapi ini ada dalam peraturan jabatan notaris sebelum undang-undang jabatan notaris. Opmaker itu adalah tindakan kita yang untuk kehati-hatian sebelum dibuatnya akta. Lalu verleden, akta itu apakah dibuat berdasarkan atau sesuai dengan hal yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Jadi jangan pernah menjawab kalau misalnya ada seseorang bertanya, kenapa dibuat aktanya? Sudah tahu ini aktanya nggak benar. Jawabannya adalah, loh, saya menerapkan kehendak para pihak. Kehendak para pihak itu apakah memenuhi ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan? Kalau misalnya itu bertentangan dengan pasal 1320 KUHP Perdata syarat-syarat perjanjian dan tidak memenuhi klausa yang halal, apakah masih perlu untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik? Sedangkan kita tahu mengenai batal dan kebatalan. Batal ini akan keberatan dan batal demi hukum. Kita itu jangan sampai kita menghargai sekali produk hukum yang kita buat. Jangan sampai terdegradasi jadi akta di bawah tangan, surat di bawah tangan. Apalagi sampai dinyatakan oleh pengadilan akta tersebut batal demi hukum. Itu hina banget. Sampai kalau misalnya dinyatakan akta ini batal demi hukum, apa yang harus terjadi? Bagaimana kita menjaganya?
Makanya perlu peningkatan kualitas baca. Sebagai seorang muslim, kata pertama yang diturunkan adalah iqra, baca. Jadi berarti tugas kita itu adalah baca. Nggak ada itu yang saya mau contoh apa dong, tinggal nanti diganti komparisi, itu namanya pemahaman. Kalau masih ada komparisi seperti itu, berarti nggak akan mengembangkan keilmuan dengan. Ya sekarang kita tinggal pilih mau komparisi mana. Nah ini jangan juga bilang, oh ya si X kan murah, karena apa? Dia gampang kok. Itu sudah masuk pelanggaran terhadap. Anda nggak perlu urusin orang, nggak perlu kepo urusan orang, nggak perlu untuk mengintervensi harga apanya dia berapa dan lain membanding-bandingkan, tidak boleh. Menjelek-jelekan, nah ini PR banget. Gibah ya, selama Ramadan itu nggak boleh apa lagi. Harusnya setelah Ramadan itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan juga tukang memuji. Ini begini loh, itu jangan. Saya suka miris ya. Sampai sosial media, yang punya gue, ngapain ikut-ikutan? Terus apa dong? Nggak boleh. Gunakan itu dengan bijaksana. Karena apa? Ada satu tugas yang habis yang bisa mensosialisasikan. Karena memang itu adalah tugas dan tanggung jawab. Tidak bisa memang kita mencari seperti advokat begitu konsultasi langsung bisa menyelesaikan dikasih tadi. Makanya kita adalah agen sosial. Tadi bahkan sudah disampaikan, jika penghadapnya itu tidak mampu, maka itu wajib diberikan secara cuma-cuma. Jadi itu menjadi perhatian besok pada saat ujian. Baik primer saja, nggak usah terlalu kaku, nggak usah terlalu bertengkar nervous, jangan sampai pingsan ya. Tapi berikanlah tampilan yang baik, modal, baca, bukan sekedar yang penting saya lulus. Bagaimana kompetensi Indonesia masih seperti ini? Wadah tunggal itu adalah wadah yang seharusnya diakui oleh di dalam undang-undang. Jadi kalau di luar sana ada yang bilang ini dan lain-lain, kita akan melihat mana yang sesuai dengan aturan. Bagaimana aturan itu tidak dan hanya dengan yang baik, keberanian dan kemampuan. Nah itu. Materi mengenai pertumbuhan di Kamar Koperasi Indonesia, mulai dari sejarah kita sudah 100 berapa tahun? 100 berapa tahun? Kita udah dari 19 mau berapa yuk? Dilihat lagi nanti.